Maling tewas diamuk penghuni rumah kos. Anggota polisi dikeroyok geng motor. Gadis 15 tahun dicekoki miras dan digagahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 9 Februari 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Dana Chong di program acara Razia. Pemirsa, kita awali. Penghuni rumah kos di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar menangkap basah seorang diduga maling yang tengah beraksi di indekosnya pada Minggu dini hari. Pelaku kemudian menjadi sasaran amukan dari penghuni rumah kos hingga akhirnya tewas. Seorang pria yang diduga adalah maling bernama Sahabudin berusia 31 tahun terduduk di tepi Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar dengan sejumlah luka di tubuh pada Minggu dini hari. Sebelumnya pelaku diduga hendak melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kos di sekitar TKP. Namun perbuatan dari pria itu dapat digagalkan oleh para penghuni indekos yang menangkap basah aksi maling tersebut. Pelaku yang panik kemudian sempat mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya dan terlibat perkelahian dengan para penghuni kos. Hingga akhirnya Sahabudin terkena pukulan dengan sekopang serta tikaman dengan menggunakan badik yang dibawanya sendiri. Pihak kepolisian gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Rapocini yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan mengamankan barang bukti. Pelaku juga yang diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit Faisal akhirnya tewas lantaran luka berat yang dialaminya. Sementara itu menurut Kapolsek Rapocini AKP Muhammad Yusuf menyebut akibat peristiwa ini, salah seorang penghuni rumah kos juga harus dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya oleh pelaku. Hingga kini pihak kepolisian juga telah menyita beberapa barang bukti termasuk senjata tajam badik yang dibawa oleh pelaku. Setelah pengakuan dari penghuni kos, kemudian melakukan pemukulan terhadap pelaku ini, kemudian korban terdapat beberapa luka dan kemudian dibawa ke rumah sakit Faisal. Untuk pelakunya, Kodan? Untuk pelaku penganiayaan sendiri dari penghuni kos sudah kita ambil keterangannya saat ini. Pihak Polsek Rapocini kini telah mengamankan beberapa orang penghuni rumah kos untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian yang menyebabkan seorang maling tewas diamuk massa. Hingga kini, polisi masih menunggu dan akan menginterogasi penghuni rumah kos yang mengalami luka akibat dianiaya oleh pelaku. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Bersama kawanan pelaku perampokan warung kopi dengan bersenjata tajam merampas motor dan HP milik pengunjung di Kota Makassar ditangkap polisi. Dua dari pelaku terpaksa harus ditembaki kakinya lantaran melakukan perlawanan saat tengah dilakukan pengembangan. Tim gabungan unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar menangkap 4 orang pria yang baru saja melakukan perampokan di sebuah warung kopi dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Macini Raya, Kota Makassar, Selasa dini hari. Selain membekuk pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor yang dirampas dari korban di dalam warkop. Barang bukti HP curian yang telah digadai serta salah satu penada juga turut diringkus polisi. Sementara itu, 2 dari 4 orang pelaku terpaksa harus ditembak di bagian kakinya lantaran melakukan perlawanan saat akan dilakukan pengembangan pencarian barang bukti senjata tajam lainnya yang digunakan. Mereka pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan perawatan dan pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di kakinya. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, Ibtu Setiawan Sunarto mengatakan,
Pelaku telah mengatur rencana sebelum akan melakukan perampokan bersama rekan-rekannya di sebuah warkop. Kemudian, para pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kemudian mendatangi warkop itu dan merampas barang berharga milik pengunjung. Jadi dua pelaku terpaksa kami lumpuhkan karena mencoba melarikan diri pada saat pengejaran anggota kepolisian. Modus dari pelaku beraksi seperti apa, Kodam? Modus pelaku ingin menguasai barang berharga pengunjung warkop tersebut dengan berhasil mengambil 1 unit motor dan 1 buah handphone. Menggunakan senjata tajam, Kodam, ya? Ya, jadi para pelaku menggunakan senjata tajam sebuah golok. Akibat perbuatannya, para pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Pelaku dijerat pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang bocah menjadi korban penjamretan pengendara motor saat asik bermain handphone di sebuah gardu jualan di Jalan Pontiku, Lorong 27, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri dan di saat situasi dalam keadaan sepi. Rekaman CCTV berdurasi 30 detik merekam aksi penjamretan yang dilakukan pengendara motor terhadap seorang bocah saat asik bermain handphone di sebuah gardu jualan di Jalan Pontiku, Lorong 27, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak seorang pelaku berkendara motor masuk ke dalam lorong dan melihat korban asik bermain. Setelah memastikan situasi dalam keadaan sepi, pelaku langsung memutar arah dan langsung merampas handphone korban lalu kabur. Sepupu korban yang dibuat kaget sempat meminta pertolongan warga dan berusaha mengejar pelaku yang sudah kabur. Dari keterangan RT setempat, aksi serupa sudah sering terjadi, bahkan pelaku dikenal orang yang sama, yang sering melakukan aksi kejahatan di beberapa lokasi lewat rekaman CCTV. Dia duduk di sini, terus tapi memang kebetulan pintu itu lagi terbuka lebar. Karena jarang sekali tak buka lebar itu pintu, biasa sepotong jipato. Tiba-tiba kemarin itu karena mungkin ada bangunan masuk, mobilnya keluar, lupa tutup, sepotong. Dia masuk, mutar begini, mutar di sini, kembali keluar. Langsung jadi ditarik tuh anunya Nana, HP-nya. Oh, ditarik? Iya, langsung jadi ditarik pakai tangan kiri. Itu Nana lagi main HP memang di situ atau gimana? Iya, main HP di sini. Di sini. Sendiri, tempatnya. Berdua dengan sepupunya. Terus langsung diambil? Iya, sepupunya di situ, itu anak-anak di sini. Tapi ada aja sepupunya. Dan di mana orang yang dicurigai beralamatkan di wilayah Talok. Pada hari pertama kependudukan, kendaraan yang digunakan. Hingga kini, untuk mengejar pelaku, unit Reskrim Polsek Talo masih melakukan penyelidikan dan telah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Anggota polisi dikeroyok oleh geng motor saat bubarkan balapan liar. Informasinya sesaat lagi. Tante Penny, adakah buku anak-anak di sana? Iya, ada. Makanya jam aku dari tadi latok-latok terus kau bikin. Kenapa kau membaca di sana? Membaca semakin mudah dan semua terasa semakin dekat dengan Gade Pustaka. Inovasi Gade Pustaka atau mini pustaka Mar. Anak-anak menjadikan tempat ini untuk bermain sekaligus meningkatkan daya baca mereka. Karena dengan membaca, anak-anak dapat mengenal dunia, memahami apa yang akan terjadi. Kita memastikan orang yang ada di lorong cinta buku dan menjadikan Makassar ini kota yang nyaman untuk semua. Peduli Ki, Salamat Ki. Salam literasi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia. Kita ke informasi yang lain. Hendak bubarkan aksi balapan liar, seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Bacuk Kiki justru dikeroyok oleh geng motor. Kini para pelaku pengeroyokan diamankan di Polres Parepare. Sementara anggota polisi dan anaknya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare. Tidak terima dibubarkan saat hendak balapan liar, sejumlah kawanan geng motor keroyok seorang anggota polisi di jalanan Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Kejadian ini terjadi pada Sabtu malam lalu dengan video pengeroyokan tersebut viral di media sosial. Setelah kejadian, polisi meringkus para pelaku pengeroyokan dan diamankan sebanyak 15 pelaku, beberapa pelaku masih di bawah umur. Dari keterangan polisi, anggota polisi yang menjadi korban pengeroyokan ini awalnya melintas dan melihat adanya sekawanan pemuda yang hendak melakukan aksi balapan liar. Saat hendak dibubarkan, para kawanan geng motor ini menolak untuk dibubarkan hingga terjadi aksi pengeroyokan kepada anggota polisi. Selain anggota polisi, anak yang ikut bersama dirinya juga menjadi korban pemukulan salah satu pelaku. Kini anggota polisi tersebut bersama anaknya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare. Kebetulan anggota dari unit reskrim Polsek Bacuk Kiki yang sedang melintas di jalan Mati Rotasi. Nah, kebetulan saat itu memang yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menuju Polsek dan membawa serta anaknya. Gitu. Nah, pada saat pemantauan situasi tersebut terhalang oleh beberapa kelompok pemuda yang sedang melakukan aktivitas kegiatan seperti mengambil ancang-ancang untuk melaksanakan kegiatan balap liar. Nah, jadi jalanan sudah tertutup sehingga pada saat tersebut anggota berupaya untuk melakukan peneguran kepada kelompok pemuda tersebut dan kemudian mendapatkan perlakuan hingga dilakukan pengeroyokan. Diketahui para pelaku berpesta miras sebelum aksi pengeroyokan tersebut, sehingga diamankan sejumlah barang bukti miras tradisional jenis ballo. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan salah satu anggota polisi ini. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Hendak melakukan penyerangan, puluhan pemuda anggota geng motor diamankan aparat kepolisian saat tengah menggelar pesta miras. Aksi geng motor ini diketahui usai melakukan siaran langsung di media sosial. Sebanyak 31 remaja di Jalan Benteng Somba Opu diamankan petugas kepolisian dari Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar usai pesta miras pada Minggu kemarin. Ditangkapnya ke-31 remaja ini berkat adanya laporan anggota kepolisian bahwa salah satu remaja ini sementara melakukan siaran langsung di sosial media dan hendak melakukan aksi penyerangan ke Kota Makassar. Untuk mengantisipasi adanya informasi aksi penyerangan ini, aparat kepolisian langsung bertindak cepat dengan mendatangi lokasi dan mengamankan sebanyak 31 remaja beserta galon kosong tempat miras, belasan ponsel serta 9 motor milik remaja tersebut. Kapolsek Tamalate Kompol Irwan Tahir mengungkapkan ke-31 remaja yang diamankan merupakan kelompok geng motor asal Kabupaten Goa yang hendak melakukan penyerangan ke Kota Makassar. Selanjutnya, para remaja yang diamankan beserta barang bukti ini langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka akan rencana setelah miras di tempat tersebut tadi, mereka akan melakukan penyerangan lagi di Kota Makassar. Itu dari TKP barang bukti apa yang saja yang diamankan? Barang bukti yang diamankan tadi ada 1 galon bekas miras ballo atau tuak, ya. Kemudian beberapa HP tadi, kendaraan motor ada 9 unit. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Di
Diduga depresi akibat terlilit utang di bank usai kalah bermain judi online. Seorang polisi berpangkat Bribda yang bertugas di Samapta Polda Sulawesi Selatan nekat melakukan upaya percobaan bunuh diri dengan menusuk perut dan lehernya menggunakan senjata tajam. YL, salah seorang anggota polisi berpangkat Bribda yang bertugas sebagai anggota di Samapta Polda Sulawesi Selatan, masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Pria berusia 22 tahun ini nekat melakukan upaya percobaan bunuh diri dengan menusuk perut dan lehernya menggunakan senjata tajam jenis sangkur. Aksi percobaan bunuh diri ini dilakukan saat anggota polisi tersebut berada di rumahnya di kawasan perumahan Telekomas, Kota Makassar. Korban yang saat itu bersimbah darah ditemukan oleh rekannya dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Meski mengalami luka sayatan di leher dan luka tusukan di perut, ia berhasil diselamatkan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Propam Polda Sulawesi Selatan masih melakukan proses penyelidikan dan telah mengamankan ponsel Bribda YL guna menelusuri situs judi online yang dimainkannya, serta memastikan siapa-siapa rekan Bribda YL yang ikut terlibat dalam permainan judi online tersebut. Terkait dengan adanya rencana bunuh diri, itu memang benar yang dilakukan oleh anggota di Samapta, di mana kejadian ini berawal dari yang bersangkutan sering bermain judi online. Pernah beliau mendapatkan kemenangan, setelah itu selalu kalah. Di saat tidak punya uang, dia meminjam uang di bank dengan alasan yang berbagai macam untuk membantu orang tuanya. Dan pada saat bermain dan dia kalah, dia merasa stres, karena ada utang dan dia selalu kalah, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan rencana melakukan bunuh diri dengan menusukkan perutnya. Hingga saat ini kondisi Bribda YL yang diketahui bertugas di unit K9 Dit Samapta Polda Sulsel ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan telah membaik, namun belum bisa dimintai keterangan. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pelajar SMK dari 2 sekolah yang diduga pelaku tawuran di Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Tawuran diduga dipicu masalah sampah yang dilempar siswa dari luar sekolah ke halaman sekolah lain yang hanya dipisahkan dengan tembok. 16 orang siswa asal SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 2 Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan langsung diamankan dan dikumpulkan oleh petugas kepolisian usai terlibat tawuran di dalam sekolah. Para pelajar ini saling serang menggunakan lemparan batu di halaman sekolah yang hanya dipisahkan oleh pagar tembok. Petugas yang tiba di dalam sekolah pun mengamankan sejumlah batu yang digunakan melempar sebagai barang bukti. Selain mengamankan 16 orang pelajar, polisi juga menyita belasan unit sepeda motor milik pelaku saat berusaha melarikan diri. Aksi saling serang dengan lemparan batu di halaman sekolah diduga dipicu masalah sampah yang dilempar oleh salah seorang pelajar asal SMK Negeri 2 Sumba Opu ke halaman SMK Negeri 3 Sumba Opu yang hanya dipisahkan dengan pagar. Tak terima dilempari sampah, puluhan siswa yang diduga berasal dari SMK Negeri 3 justru memanggil teman sekolahnya dan membalas dengan lemparan batu, hingga saling lempar batu pun tak terhindarkan. Dugaan pemicunya ini komandan apa? Sampah saja, tegur. Salah sampai dilempar ke kamar sekolah di situ, dilempar ke sebelah, balas saya. Ada berapa tadi Bang perkiraan jumlah pelajar yang terlibat ini? Tadi sebenarnya banyak. Usai diamankan, belasan siswa SMK ini langsung dibawa bersama sepeda motornya ke Mapolres Goa untuk didata dan dilakukan pembinaan. Beruntung tidak ada korban akibat aksi saling lempar batu ini. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Gadis dicekoki minuman keras dan digagahi beramai-ramai. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.
Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetika yang lebih dikenal dengan Balai Kulit merupakan unit pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menerima peserta BPJS dan pasien umum. Dan untuk saat ini layanan unggulan kami adalah skincare untuk perawatan kulit wajah dan badan. Terkait penyakit tumor yang bisa bersifat jinak ataupun ganas, saat ini kami melakukan screening dalam kegiatan deteksi dini kanker kulit yang bukan hanya sebagai promotif edukatif tetapi juga kuratif atau pengobatan dalam bentuk tindakan operasi. Kami bersinergi dengan Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Unhas dan Perdoski Cabang Makassar di dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya dan kulit pada khususnya. Kesehatan kulit, rambut, dan kuku menjadi sangat penting karena merupakan organ paling luas dan paling mudah terlihat secara subjektif dan objektif di tubuh seseorang. Ayo bersama-sama menjaga kesehatan kita untuk menjadi andalan masa depan Sulawesi Selatan. Anda masih bersama kami di Rahasia, informasi program kriminal dan peristiwa. Pemirsa, kita ke informasi selengkapnya. Seorang gadis berusia 15 tahun, siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros, mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 remaja di bawah umur dan dewasa. Bahkan satu di antara mereka adalah kekasih korban. Mirisnya, sebelum diperkosa, korban sempat dicekoki minuman keras. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros menangkap 3 remaja yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap salah seorang gadis berusia 15 tahun, merupakan siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial SA berusia 15 tahun, A berusia 15 tahun, dan AS berusia 18 tahun. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda, namun 2 pelaku yang masih di bawah umur diamankan di rumahnya masing-masing. Sementara 1 pelaku dewasa yang bekerja sebagai sopir angkutan barang daerah ditangkap di pinggir jalan poros saat mengendarai minibus. Sebelumnya, aksi bejat ketiga pelaku ini dilakukan setelah salah satu pelaku yang tak lain adalah kekasih korban mengajak korban untuk bertemu. Lalu korban dibawa ke rumah salah satu rekannya dan dipaksa untuk meminum minuman keras jenis tuak. Kemudian diawali dengan kekasihnya melakukan pemerkosaan, lalu dilanjutkan oleh kedua rekannya. Namun aksi bejat ketiga pelaku ini terbongkar setelah korban mengadu kepada kedua orang tuanya. Pihak keluarga yang tidak terima lalu melaporkan kejadian ini ke Mapolres Maros. Petugas kemudian bertindak cepat dan langsung mengamankan para pelaku. Sementara itu, menurut Kepala Unit PPA Polres Maros, Ibda Kori Sule, ketiga orang tersangka ini melakukan pemerkosaan saat korban tengah dalam kondisi mabuk usai dipaksa meminum minuman keras. Mirisnya, perbuatan ini bukan yang pertama kalinya. Diketahui pacar korban pun pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban di pinggir jalan pada tahun 2022 lalu. Ketiganya ini bermodus diawali dengan pacarnya yang mengajak untuk ketemuan dengan si korban. Karena memang salah satu dari tersangka ini ada hubungan pacaran dengan si korban. Awalnya dari chattingan, mengajak janjian, kemudian si korban dengan segala bujuk rayu yang dilakukan oleh si tersangka pacarnya ini, akhirnya si korban mau untuk diajak ketemuan. Dan akhirnya dibawalah dia ke rumah salah satu teman daripada tersangka. Kemudian di situ awal dari dugaan persetubuhan dilakukan oleh ketiga tersangka ini dicekoki oleh minuman keras, yaitu beberapa gelas tuak yang diberikan kepada korban. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, pihak Polres Maros masih melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk memberikan konseling mengembalikan mental korban. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Camuliana di bawah umur, seorang pensiunan ASN ditangkap polisi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare. Selain sempat dihajar massa, rumah terduga pelaku juga dilempari batu oleh massa yang jengkel dengan perbuatan terduga pelaku. Inilah
Inilah aksi massa yang melempari rumah terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare. Massa melempari batu rumah pelaku lantaran kesal dengan perbuatan pelaku yang diduga telah mencabuli seorang anak yang masih duduk di kelas 2 SD yang tidak lain tetangganya sendiri. Selain melempari rumah, pelaku juga sempat dihajar massa hingga babak belur. Terduga pelaku merupakan seorang pensiunan ASN berinisial AI berusia 65 tahun yang kini telah diamankan ke Polres Parepare untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan istri pelaku dan sempat menjadi olok-olokan massa saat diamankan keluar dari rumahnya. Sesuai dengan apa yang kami ambil, yang sudah pasti tersangka sekarang sudah berada di Polres. Untuk manusianya apakah betul di masa atau tidak kami belum tahu, dan sudah pasti sebenarnya sekedar unjuk apa ya, mungkin dianukan kemarahannya karena biar bagaimana sebagai manusia biasa mempunyai amarah karena keluarga yang menjadi korban, keluarga mereka itu. Untuk menghindari aksi lebih lanjut oleh massa, pihak kepolisian kini masih berjaga di rumah terduga pelaku. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran kembali pecah di Kota Makassar. Kepolisian Polrestabes Makassar pada Sabtu dini hari melakukan penyisiran. Hasilnya 6 terduga pelaku diamankan bersama barang bukti senjata tajam. Usai menerima informasi dua kelompok warga dari Kampung Layang, Kecamatan Bontoala dan Kampung Lembo, Kecamatan Talo kembali terlibat tawuran. Satuan Tim Penindak Gangguan Kamtibmas atau Tim Penikam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyisiran masuk ke pemukiman warga mencari pelaku yang bertikai. Di tengah penyisiran di wilayah Kecamatan Bontoala, polisi mendapati pelaku berboncengan 3 berusaha mengelabui petugas untuk kabur. Namun dengan cepat, ketiganya diamankan lantaran turut kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai, panah busur beserta knalpot. Ketiga terduga pelaku tawuran ini kembali dibawa ke kepolisian untuk menunjuk lokasi persembunyian pelaku lainnya, hingga akhirnya 3 pelaku kembali dibekuk. Komandan Tim Penikam Polrestabes Makassar AKP Arif Muda mengatakan sebanyak 6 pelaku diamankan dalam penindakan tawuran warga. Beberapa pelaku diantaranya disebut turut membawa senjata tajam. Pada saat kami berada di daerah Bontoala, kami menemukan beberapa remaja yang sementara berada di tempat. Kemudian setelah digeledah, ada yang membawa busur, dan ada yang membawa senjata tajam berupa samurai. Jadi yang barang bukti yang diamankan berupa 1 katapel, 2 anak panah, serta 1 samurai yang mana berada di lokasi tersebut. Guna proses hukum lebih lanjut, 6 terduga pelaku tawuran ini langsung diserahkan ke jajaran Satuan Reskrim Polrestabes Makassar yang berada di lokasi kejadian. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, hindari minibus yang hendak berbelok. Mobil truk box salah satu perusahaan ekspedisi di Kabupaten Pangkep terguling hingga menimpa sepeda motor dari arah berlawanan. Beruntung pengendara motor yang melihat kejadian tersebut melompat dari kendaraan sehingga tidak ikut tertimpa truk. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik sebuah mobil truk box milik salah satu perusahaan ekspedisi G-Express mengalami out of control hingga terguling di Jalan Poros, Makassar Parepare, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Kecelakaan lalu lintas ini bermula saat sebuah minibus dari arah Makassar hendak memutar di U-turn Polsek Segeri. Tiba-tiba sementara dari arah berlawanan, mobil truk box yang melaju dengan kecepatan kencang berusaha menghindari mobil tersebut.
Namun, sang sopir bernama Hasrudin, 28 tahun, tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Tidak hanya itu, mobil truk box dengan nomor polisi DD8005GX tersebut terguling hingga melewati pembatas jalan dan menimpa salah satu sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan. Beruntung, pengendara motor yang sempat melihat kejadian tersebut dengan sigap menyelamatkan diri dengan cara melompat dari atas sepeda motornya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sepeda motor yang terhimpit kepala mobil. Sementara mobil truk box yang terlentang menutup satu badan jalan dievakuasi dengan cara ditarik oleh truk derek. Jadi anggota Polres Pangkep melakukan evakuasi kendaraan tersebut dengan cara menarik kendaraan dengan menggunakan mobil truk lain sehingga kendaraan box tersebut bisa ke posisi yang sempurna dan akhirnya ditarik ke pinggir jalan karena tidak bisa berbunyi. Lokasi ini sempat menutup badan jalan sampai macet Betul, jadi kendaraan sempat melintang di bahu jalan sehingga arus sempat terjadi perlambatan. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan tersebut diduga karena pengendara mobil yang tidak konsentrasi dan truk dengan kecepatan terlalu tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun mobil truk mengalami kerusakan. Kecelakaan tersebut pun telah ditangani oleh Polsek Segeri Pangkep dan telah didamaikan dengan mengganti kerugian material. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Saya Deng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tapi kembali mengingatkan untuk tetap menjaga keamanan di lingkungan rumah Anda dan juga di sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Salam kita pada salaman.